Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Mitra Muslim, jumpa kembali dalam Kurdi episode Ottoman atau Turki Ottoman. Dan pada episode yang lalu kita sudah membuka tentang penaklukan atau pendirian satu empire yang disebut dengan Empire Ottoman sampai dengan episode kejayaan Sultan Mehmed II yang telah menaklukkan Konstantinopel. Untuk episode kali ini saya kebetulan kedatangan tamu di sebelah kiri saya, yaitu Indah Favorita dari Ar-Razapa Travel. Kebetulan beliau juga menangani travel. Kemudian yang di ujung sana adalah Adek ya? Iya. Dari travel di Bogor. Nama travelnya? Muntaha Tujuh Langit. Muntaha Tujuh Langit ya. Tujuh Langit. Kemudian tak asing lagi sebelah kanan saya adalah Didin Bagito yang insya Allah akan mendampingi saya dalam setiap episode Kurdi pada episode berikutnya. Baik, mungkin teman-teman atau Mas Didin atau yang lain mau tanya-tanya tentang Turki atau Ottoman? Iya, terima kasih Ustadz. Senang banget saya bisa gabung di Kurdi ya. Biasanya nonton doang ya seri tentang Nabi kemarin ya. Oh, iya. Dan kebetulan saya membawa dua-duanya nih. Iya, iya. Bukan punya saya tapi teman-teman saya. Oh, teman ya, ya. Karena dua-dua ini ya. Iya, dua-duanya pas banget nih. Kita bicara kemarin kalau tidak salah episode yang lalu tentang pendirian Ottoman ya. Iya. Ya. Nah, sekarang ceritanya gimana nih? Pada saat sudah dikuasai, kemudian berkuasa, kemudian masa jayanya seperti apa? Kemarin kalau tidak salah bahwa Sultan Mehmed yang terkenal saat ini dimanapun orang pasti tahu Sultan Mehmed adalah penakluk daripada Konstantinopel. Tapi sebenarnya bukan hanya Sultan Mehmed II yang disebut dengan Al-Fatih. Tapi kejayaan itu ada lagi sebetulnya, yaitu cucu daripada Sultan Mehmed yang disebut dengan Sulaiman Al-Qanuni. Oh, Sulaiman Al-Qanuni. Nah, kalau nggak salah ada sinetronnya di salah satu TV ada ya? Tapi saya tidak mengikutinya karena kelihatannya sejarah itu diputar balikan. Seorang Sulaiman Al-Qanuni mempunyai harim, istrinya banyak, kemudian harim-harim lah. Memang sebetulnya dia menikahi salah satu harim tersebut, tapi sebagai permaisuri Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tapi sebenarnya sejarahnya Sultan Al-Qanuni panjang banget gitu. Dan kejayaan Ottoman sebetulnya di Sultan Al-Qanuni. Kalau Mehmed itu hanya membuka, dia bisa menaklukkan Konstantinopel, dijadikan ibu kota Konstantinopel atau Istanbul sekarang sebagai ibu kota. Kemudian dia punya anak lagi Bayazid II, kemudian dari Bayazid II punya anak Salim I, kemudian baru yang ke-10. Jadi ini ke-10 nih. Oh, Sulaiman tadi ya? Nah, jadi dia raja atau sultan yang ke-10 dari Turki Ottoman. Gitu. Jadi panjang sih ceritanya tentang Sultan Qanuni. Kejayaannya itu ada di situ. Yeah. Itu yang bicara tentang Sulaiman Al-Qanuni. Kenapa dia begitu hebat Sulaiman Al-Qanuni? Karena pertama dia bisa menaklukkan Eropa. Jadi kan dulu di episode kemarin Turki itu jatuh yaitu dari putranya Sultan Mehmed, putranya yang namanya Bayazid II sedikit kendor lah kondisinya sehingga mulai turun. Tapi naik lagi pada zaman Sulaiman Al-Qanuni. Sebelumnya oleh Salim I. Jadi Salim I bapak daripada siapa namanya Sulaiman Al-Qanuni, dia yang menaklukkan Afrika Utara. Kan kemarin kita bicara bahwa pada periode Salim I itu dia telah menyelamatkan Madinah Al-Munawwarah saat ingin dicuri jasadnya oleh Portugis ya. Oh, sempat ya ke sana Portugis ya? Iya, dihadang oleh Salim I sehingga Portugis tidak bisa mencuri jasad daripada jasad Rasulullah SAW dari Madinah ya. Iya, nah itu. Kemudian kalau anaknya nih Sulaiman Al-Qanuni, salah satunya adalah dia penakluk Hungaria.
Budapest. Budapest. Hungaria, Eropa Timur ya, Eropa Timur. Budapest masuk. Ya, masuk ke Eropa Timur. Dia menaklukkan Budapest, kemudian Vienna, ya, Iya. Zagreb, Kroasia, itu sebelah, itu satu. Maksudnya tuh tadi yang disebutin tuh adalah negara-negara Eropa Timur. Eropa ya? Timur. Timur. Kemudian dia juga melanjutkan bapaknya yaitu di Eropa, di Afrika Utara, Aljazair, Tunis, Libya, dan sedikit Maroko. Ternyata Turki waktu zaman itu menguasai benar Iya. ya Eropa Dan Timur. setelah itu kan begini, Portugis pada saat itu kan dengan Portugal lah, katakan Portugal dengan Spanyol itu kan adalah Andalusia. Oh, Andalusia. iya. Andalusia hancur kan pada tahun 1492. Sementara Al-Qanuni ini 1520 Setelahnya berarti ya. setelahnya. Nah, Ratu Isabel di Andalusia itu kan menghancurkan semua umat yang beragama Islam, Iya. termasuk bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa lain-lainnya itu diusir. Kalau tidak mau masuk Kristen, dia harus dibunuh atau keluar. Nah, Sulaiman Al-Qanuni inilah yang menyelamatkan orang-orang Yahudi yang ada di Andalusia di Spanyol, Portugal. Orang Yahudi yang Ah, disebutkan beliau ya. dengan mengendarai kapal laut. Kan Nyebrang zaman- dari Maroko. dari Istanbul. Maroko. Dari Istanbul, Istanbul. terus ke daerah Andalusia. Ke dengan Andalusia kapal laut. menyelamatkan sana dan dipimpin oleh Khairuddin, bukan Khairuddin Bapak ya. Khairuddin Barbar kan ayah beliau nih Khairuddin. Herudin Baru. RT saya juga Herudin namanya. Khairuddin Barbarossa. 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 Kalau kita ingat film apa ya yang bajak laut Oh iya. ha. yang Matanya ditutup itu. mengambil Itulah. sebetulnya kisah dari Barbarossa. Oh. Itu zamannya Qanuni, Sulaiman Qanuni. Jadi Sulaiman Qanuni. dialah yang menyelamatkan masyarakat Muslim yang ingin hijrah karena akan dibunuh, akan disiksa. Kan tidak boleh orang-orang Islam hidup di Dari Andalusia. Andalusia tadi ya. Andalusia sejak tahun 1492 sampai Iya. dengan 1500 Ratu Isabella melarang sama Ferdinand melarang orang-orang untuk tinggal di Andalusia dan Islam hancur di sana pada saat itu. Tapi di sini berkembang Iya. Sulaiman Al-Qanuni. Itu dua. Yang ketiga, ketika Indonesia dijajah oleh Portugal, Iya. ya, salah satu perwakilan dari Aceh kalau tidak salah dari Baros minta bantuan ke Sulaiman Al-Qanuni. Nah, gitu. Jadi ternyata Kesultanan Ottoman sudah nyampe nih ke Indonesia. Tapi di Banda Aceh Kelihatannya, ujungnya ya. katanya di ujung kelihatannya. Karena ada makam. Kalau zaman dulu biasanya kaitannya dengan niagaan biasanya kan. Iya, Perniagaan perniagaan ya. Iya, perdagangan. Karena kan Perdagangan. Portugis menjajah pertama India, Gujarat. Gujarat ya. Nah, setelah itu karena dia tidak bisa mengambil jasad Rasulullah, tapi jalur itu telah dilakukan oleh Christopher Vasco da Gama. ya Vasco da Gama kan dari Portugal sana. Dia adalah yang bukan menaklukkan, menyeberangi laut Mediterranean, kemudian Laut Tengah, kemudian langsung ke India dan sampai ke Sumatera. Samudra Pasai ya. Samudra Pasai ya. Iya. Nah, iya. Jadi Indonesia sudah masuk kesultanan, sebetulnya sudah masuk Utsmaniyah. Iya. Sebenarnya tapi kan di ujung ya. Iya, kelihatannya di Sabang ya. Berarti masih daerah di Baros kalau tidak salah. Makanya kita kan kenal dengan Kapur Baros ya. Oh, Kapur Barus. Iya, Kapur mungkin dari Barus. situ ya. Dari Baros. Ya. Oh, jadi Aceh itu udah ada hubungan sama sana Turki ya? Iya, karena pada tahun itu juga Ibnu Battuta, seorang apa istilahnya? Rehlah bahasa Arabnya. perjalanan. Ya, yang selalu traveler lah, katakan Oh, traveler. Dia juga sampai ke pengembara, Aceh, pengembara. Dia sampai ke Aceh. Gitu. Pada zaman Sulaiman Al-Qanuni gitu. Nanti ada lagi kesultanan yang terakhir yaitu Kesultanan Abdul Hamid II. Dia sampai ke Jawa, ke Demak, Ke Demak. Jogja. Itu mungkin cikal bakal dari yang Wali Songo dan Wali segala Songo macam. yang 9 Iya, itu, mana Kalibangan arahnya? itu. Makanya Jogja itu kan disebut kesultanan. Kesultanan. Iya kan, bukan presiden atau bukan apa, Iya, kesultanan. Bukan, Nah, Kesultanan Jogja. Hamengkubuwono keberapa gitu. Hmm. Jadi ada ikatan gitu sebetulnya antara Indonesia dan Kesultanan pada masa itu. Iya, iya. Itu nanti periode nanti setelah ini kita bicara tentang Abdul Hamid II. Tapi kita bicara dengan masa kemasan itu, maka Sulaiman Al-Qanuni telah menaklukkan hampir separuh dunia. Dan dia merupakan sultan yang sangat ditakuti oleh Eropa.
karena bisa menaklukkan Eropa Timur, Afrika Utara, dan Asia, India dan Indonesia. Gitu. Mungkin Sumatera lah kira-kira. Itu kira-kira yang Jadi Sulaiman Al-Kanuni waktu zaman kejayaan Turki ya. Iya. Kemudian setelah itu yang melanjutkan siapa? Setelah Sulaiman, era Sulaiman itu. Setelah era Sulaiman Al-Kanuni dilanjutkan oleh Bayazid Murad 2 atau Murad 3. Berarti terus mulai turun. Kalau dulu kan Sulaiman berseri, Murad 1, Murad 2, baru 3. Iya. Itu karena memang keturunannya ya. Keturunannya, iya. Keturunan. Makanya saya nggak ada keturunan sultan, nggak jadi sultan. jadi Sultan Salim 1 bapaknya dari Sulaiman Kanuni. Anaknya Sulaiman Kanuni adalah Salim 2. Gitu. Nanti dari Sulaiman Salim 2 anaknya lagi cucunya Murad 3. Ya. Terus nanti ada Ibrahim 1 sampai dengan periode terakhir menurut sejarah adalah Abdul Hamid 2. Abdul Hamid 2. Bukan Hamdi, bukan. Abdul Hamid 2. Ya. Pernah membaca pada saat itu Jerman hancur karena ada peperangan. Lalu Jerman dibantu oleh Turki untuk membangun kotanya dan negaranya kembali. Apa itu betul? Jadi begini, ada sekutu Prancis dengan Inggris bergabung menjadi satu untuk menghancurkan Jerman. Sementara Turki pada zaman Abdul Hamid II dia sedang melakukan pembuatan jalan kereta antara Damaskus ke Hijaz, ke Madinah. Ya, jadi begini, panjang nih kisahnya. Kita masuk ke Abdul Hamid karena itu pada masa Abdul Hamid. Jadi Jerman dikeroyok nih oleh sekutu Inggris, Prancis, jadi satu, kemudian Rusia. Nah, sementara Turki saat itu sudah dalam kondisi goyang ya, zaman Abdul Hamid. Kan sejak Sulaiman Kanuni sudah mulai turun. Turun, maka tampillah Abdul Hamid II. Dia yang menyelamatkan Turki Utsmani di periode atau angkatan Sultan yang ke-37 kalau tidak salah, 37 atau 37. Nah, disinilah mulai terjadi pengkhianatan terutama dari Inggris. Nah, akhirnya Abdul Hamid bergabung dengan Jerman. Kenapa? Karena Jerman ingin memberikan, karena teknologi pada saat itu yang kuat Jerman, sehingga Jerman yang membuat jalan kereta tuh, jalan kereta antara Istanbul dengan Hijaz ya kan, masih ada jalan. Kalau kita ke Madinah kan masih ada sekarang ya. Ada Ambariyah kalau nggak salah, ada sana stasiun kereta itu yang buat tuh Jerman. Sehingga ada keterikatan antara Jerman dengan Ottoman berperang melawan sekutu tadi dan kalah. Jerman kalah. Nah, itu disebut dengan Perang Dunia Pertama. Itu pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Itu Utsman mulai hancur. 4 tahun berarti ya. 4 tahun ya, Perang Dunia Pertama karena sekutu. Amerika belum lahir, masih kecil karena Amerika lahir dikenal lah ya. Belum, dia lahir tahun 1776. 1776. Ya, jadi umurnya baru berapa tuh? Kalau kita bicara sekarang 19 kurang lebih 200 tahun ya. Masih belum berkembang lah, masih. Nah, kita bicara dengan Abdul Hamid, disitulah kehebatan Abdul Hamid. Kenapa? Pada zaman Abdul Hamid II, itu Abdul Hamid II itu periodenya 1876. 1876 ya. Ya, 1876. Dia 1876. Dia digerecokin, ada sekelompok pemuda yang ingin membangkitkan kelompok namanya Pemuda Pembangunan. Pemuda Pembangunan ya. Mau reformasi ya. Betul. Mau menjatuhkan ini. Iya. Itu satu. Itu ada buatan Inggris. Inggris punya mainan. Boneka. Ya. Yang kedua ada Zionis yang namanya Herzl Theodore. Orang Yahudi. Ya. Yahudi Inggris. Dia masuk ke sana dan minta kepada Sultan Abdul Hamid, karena kan begini, Sultan Abdul Hamid menjadi pimpinan, menjadi Sultan Turki pada saat hampir jatuh, karena Turki punya hutang karena perang dengan Rusia pada saat itu, perang dengan Rusia dan kalah. Kemudian dia punya hutang, harus membayar 250 emas apa zaman itu ya. Jadi dia harus bayar hutang dan ditolong sama Jerman. Nah,
masuklah Yahudi ini. Dia bilang, saya akan tutup semua hutang-hutang Ottoman, tapi kasih saya sejengkal tanah di Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Oh yang katanya nggak akan dijual. Dan tidak akan dijual. 5 kali itu pertemuannya tuh. Tuh, saya hitung 5 kali dia Herzl bertemu dengan Abdul Hamid 5 kali terus mencoba. Pokoknya saya bayar hutangnya, kemudian saya kasih tambahannya. Tetap Abdul Hamid tidak mau. Menolak. Ya. Karena itu bukan tanah saya dan bukan tanah Ottoman. Itu tanahnya umat Islam. Tuh, jadi betul-betul mempertahankan Baitul Maqdis ya. Itu atas ulah. Karena saat itu di bawah kekuasaan Ottoman kan ya? Masih di bawah Ottoman. Ya kan masih termasuk Makkah Madinah kan masih. Iya, betul. Makanya bapaknya Sulaiman Qanuni itu disebut dengan Amirul Mukminin satu. Terus disebut Amirul Mukminin. Terus disebut saya adalah Khalifah Amirul Mukminin ya. Kemudian saya disebut Khadimul Haramain. Penjaga dua tanah suci karena kan di bawah Ottoman. Penjaga antara Mekah Madinah dan Aqsa. Di bawah itu Ottoman. Jadi ketiga negara itu di bawah kekuasaan Ottoman. Nanti bicara tentang Timur Tengah itu nyambung lagi tuh, nanti ada kaitannya sama Perang Dunia yang tadi itu. Kan kita baru sampai ke Perang Dunia pertama tadi yang Jerman tadi. Iya. Itu. Terus Pak mau tanya lagi, kan tadi kan bilang kan Ratu siapa tuh? Isabel. Pokoknya yang mau masuk Spanyol itu harus dia meninggalkan agamanya, Iya. gitu kan? Apa di situ makanya terjadinya peralihan Cordoba tadinya masjid menjadi gereja? Iya. Sebetulnya Cordoba itu dari masjid menjadi katedral itu 200 tahun sebelum keruntuhan Granada. Jadi Cordoba dulu diusir, umat Islam sana kalah, kemudian pindah ke Sevilla, kemudian terakhir di Granada. Nah, Islam berakhir di Granada pada tahun 1492. Di situ. Berarti Inggris, Prancis itu belum menjadi sekutu ya? Belum jadi apa-apa, masih bodoh. Masih bodoh. Amerika nggak ada dong. Amerika belum ya, masih baru gitu. Jadi yang berjaya saat itu kan keilmuan pertama dari Eropa lahir dari Spanyol. Dari Spanyol, Andalusia. Terus bukti-bukti itu kan peradaban lebih maju karena bangunan-bangunannya juga luar biasa ya. Betul. Arsitek nasional dari sana ya ternyata ya. Nah, jadi kembali lagi bagaimana Sulaiman Al-Qanuni hancur ya. Masa ini sebetulnya Sulaiman Al-Qanuni berjabat hampir 46 tahun, paling terlama ya. Sultan yang terlama di Turki Ottoman. 46 tahun atau 48 tahun. Jadi 1920 sampai 19 berapa gitu. Ya. Jadi hampir 46 tahun. Nah, Sulaiman sebelum wafat dia perang terakhir menaklukkan Vienna ya. Kemudian suatu saat pernah dikeroyok sendiri. Digempur oleh negara-negara Eropa. Dari sekutu mereka ya. Ya, sekutu mereka dari bergabung ya? Kecuali Inggris. Inggris enggak ikut ya? Inggris enggak, Prancis enggak. Karena dia beda lagi. Iya. Jadi yang bergabung Holland, Jerman, Luxembourg, Swiss, kemudian Rumania bergabung menjadi satu dari Vatikan. Saya itu kan kerajaan-kerajaan kan ya? Iya. Vatikan Makanya kan sampai sekarang terahnya kerajaan-kerajaan di Eropa masih ada. Makanya dia beda dengan kerajaan yang di Inggris ya. Iya. Gitu. Nah, mereka membuat satu kelompok yang disebut dengan Mohawk. Jadi peperangan itu terjadi di Mohawk itu daerah Hungaria. Apa mungkin karena jadi model rambut Mohawk? Iya gitu, makanya tadi aku bilang kan. Kan masukannya kayak gitu kan biasanya. Iya kan? Ada kita tahu gitu. Jadi Sulaiman Al-Qanuni sendirian atau pasukannya tuh sendiri, Ottoman sendiri ya, melawan Eropa yang beberapa negara tadi. 90 menit hancur musuh. Hebat gak? Sama Ottoman. Luar biasa kan? Bicara sejarah mengasihkan ya. Panjang. Kaitannya banyak banget ya. Sampai sekarang sejarah itu memang mahal ya. Karena perjuangan orang-orangnya terutama pasti yang membawa muslim ya. Itu menurut saya sangat sedih juga, makanya kita bersyukur lah. Dan sejarah adalah perjalanan yang tidak pernah bisa terhapuskan sampai kapanpun, menjadi pelajaran juga buat kita generasi sekarang ini ya.
Ustaz, terima kasih. Baik. Luar biasa. Dan kita akan lanjut lagi di Masjid Ottoman nanti masa keruntuhannya seperti apa, penyebabnya apa. Jadi memang menunjukkan bahwa di dunia tidak ada yang abadi. Sejaya apapun pasti akan mengalami penurunan atau kehancuran. Betul. Ibu, terima kasih Bu Indah. Sama-sama. Ibu Ade juga yang sudah mampir di Kuli. Ya, monggo silakan ditutup. Baik, Ustaz. mitra Muslim, terima kasih. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya masih dengan Ottoman, keruntuhan Ottoman dan mungkin berdirinya, karena kaitannya dengan Saudi Arabia, berdirinya Saudi Arabia pada zaman itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Uldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia bareng Edi Hamdi lah di channel YouTube